Oke, selamat siang. Selamat berjumpa dengan saya dalam acara ngobrol-ngobrol bareng. Kali ini bersama saya sudah ada Pak Andang Subaharyanto. Beliau adalah uh, antropolog dan juga yang sekarang ini sedang menjabat sebagai Rektor Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Pak Andang, apa kabar Pak Andang? Selamat siang. Ya. Alhamdulillah baik, Pak Hari. Selamat siang. Sehat-sehat semua ya, teman-teman. Ya, alhamdulillah sehat-sehat semua, Pak. Pak, siang ini kita ingin ngobrol-ngobrol nih, Pak, mengenai COVID-19, pandemi COVID-19, Ya. khususnya terkait dengan masalah gotong royong. Sebagaimana kita ketahui, Pak, bahwa pandemi COVID-19 ini memang sudah menjadi fenomena global dan menjadi peristiwa global di mana banyak korban jatuh dan juga banyak mengganggu kehidupan bukan hanya di Indonesia tapi juga secara global. Di Indonesia sendiri berdasarkan catatan yang dari laporan gugus tugas COVID-19 per tanggal 19 kemarin sudah ada sekitar 6.575 korban positif COVID-19, di mana diantaranya 582 orang meninggal dunia dan sembuh sekitar 686. Nah, di luar angka-angka yang jatuhnya korban yang meninggal, sembuh maupun positif terkena dampak dari wabah ini, kita melihat bahwa muncul tanggapan di masyarakat, reaksi cepat dari masyarakat, di mana yang memperlihatkan adanya dua sisi yang bertolak belakang nih, Pak. Pertama, di satu sisi masyarakat secara cepat melakukan upaya tanggap darurat melalui upaya gotong royong di dalam kehidupan masyarakat. Mereka saling bantu-membantu, mulai ada yang mereka bisa membuat program, mereka membuat program penyebaran peta korban yang terdampak, juga mereka menyiapkan bantuan-bantuan lain, baik termasuk menyiapkan rumah-rumah singgah untuk yang para pemudik, ada juga yang memberikan bantuan sembako, ada yang dan juga yang tidak kalah penting adalah memberikan bantuan perlengkapan medis untuk para tenaga medis yang melakukan penanganan terhadap korban. Tapi di sisi lain, Pak, kita juga melihat ternyata ada penolakan-penolakan dari masyarakat, terutama terkait dengan korban-korban COVID-19, di mana seperti kita lihat ada di beberapa daerah, mereka menolak penguburan korban-korban COVID di tempat pemakaman biasa begitu. Ada juga yang menolak jenazah-jenazah yang hendak dikuburkan. Nah, ini sepertinya ada semacam kontradiksi ini, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana dari sisi antropologi, dari sisi kebudayaan melihat peristiwa ini, Pak. Iya Pak Aris. Jadi betul yang disampaikan Pak Aris tadi. Jadi dunia hari ini menghadapi satu masalah bencana besar begitu ya menurut saya. Kalau orang Jawa bilang itu pagebluk. Jadi orang Jawa sering bilang pagebluk. Jadi bagaikan ini, orang pagi hari sakit, sore mati, sore sakit, mati. Nah, kira-kira seperti itu. Dan dunia hari ini menghadapi masalah itu, termasuk Indonesia. Nah, memang menarik, pada satu sisi, kita bisa melihat betapa masyarakat itu dalam situasi yang seperti ini, nilai gotong royong yang itu memang menjadi apa istilahnya nilai dasar masyarakat di Nusantara ini bisa kita lihat itu. Jadi di berbagai tempat masyarakat punya inisiatif saling membantu, baik itu terhadap para apa istilahnya dokter, para perawat ya yang mereka memang berada pada garda depan untuk mengatasi masalah COVID ini, juga membantu mereka yang kesulitan kena dampak COVID ini, jadi produktivitasnya menurun, ya, tadinya dia bisa bekerja dengan optimal, tapi sekarang karena harus mobilitas sosial
dibatasi, maka rezeki mereka sangat berkurang. Bahkan ada yang tidak bisa mendapatkan penghasilan sama sekali. Nah ini kelihatan sekali masyarakat kita saling guyup gitu ya, saling membantu satu dengan yang lain dengan mengumpulkan bantuan apa saja, bisa uang, bisa sembako, yang uang lalu bisa bisa diwujudkan dalam bentuk alat pengaman untuk para dokter, para perawat. Kemudian juga ada yang membantu untuk membuat disinfektan, macam-macam. Bahkan fenomena yang menarik juga ada masyarakat yang menyediakan rumahnya untuk rumah isolasi. Nah, ini luar biasa sekali nih Pak Aris. Nah, tapi memang pada sisi lain kita juga bisa melihat ada masyarakat yang kemudian juga dalam tanda kutip ini ya, sinis ya, bukan sinis, tapi begitu over ketakutannya sehingga sampai ada warganya meninggal ya, meskipun jelas itu memang karena COVID misalnya, ini lalu tidak mendapatkan pertolongan sebagaimana mestinya. Kemudian juga kita juga membaca di berbagai media ada salah satu warga misalnya ketika dia masih dinyatakan positif misalnya, ini juga mendapatkan perlakuan yang kurang nyaman bagi bagi keluarga itu. Nah, saya kira sisi ini menggambarkan, saya yakin ini tidak menggambarkan masyarakat kita pada umumnya nilai dasar gotong royong tadi tidak, tetapi ini ketakutan yang berlebih-lebihan. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak salah orang takut menghadapi bencana ini, karena memang apalagi kalau kita baca di media sosial itu memang membuat kita menjadi paranoid ya, jadi takut yang seperti itu. Nah, tapi saya kira tidak selayaknya ya kalau misalnya ada warga masyarakat yang kemudian dia meninggal atau mungkin terkena ini lalu justru mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Ini kalau menurut saya itu perilaku yang berlebih-lebihan dalam menyikapi satu persoalan ini. Nah, itu Pak Aris. Jadi bagi saya sebetulnya yang paling dibutuhkan hari ini itu adalah justru gotong royong tadi. Jadi kita tertib mengikuti protokol COVID itu yang sudah menjadi anjuran pemerintah. Terus pada sisi lain masyarakat tadi itu. Jadi dengan nilai dasar yang sudah ada kita hidupkan, mari ini harus dilawan bersama-sama ini. Jadi tidak pada tempatnya lagi kita sekarang bersikap egoisme. Jadi ini yang harus harus kita wujudkan Pak Aris. Saya kira begitu Pak Aris. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan sikap masyarakat yang masih merasa takut gitu Pak ya, tadi seperti Bapak bilang paranoid berlebihan. Bagaimana kira-kira peran dari para pemimpin Pak, khususnya baik pemimpin informal maupun formal di lingkungan maupun di pemerintahan gitu Pak. Saya lihat ada beberapa pemimpin daerah yang sudah mencoba mempersuasi masyarakat untuk tidak takut terhadap korban dari COVID-19 ini. Walaupun demikian anjuran atau ajakan dari para pemimpin itu ternyata sampai sekarang belum sepenuhnya diikuti, Pak. Mungkin kira-kira langkah-langkah apa yang lebih bisa mendorong masyarakat untuk tidak terlalu takut, berhati-hati boleh, tapi tidak takut berlebihan, begitu, Pak? Baik, Pak. Ya, baik. Saya kira pemimpin, baik itu pemimpin formal, tokoh masyarakat, ataupun juga pemimpin di pemerintahan, yang paling penting adalah sikap yang menyejukkan. Jadi sikap yang meneduhkan, menyejukkan. Jadi ini memang bencana, ya COVID ini bencana. Bukan berarti bencana itu tidak bisa diatasi, tapi bencana itu sangat bisa diatasi, ya, tentu dengan cara-cara yang masuk akal tadi itu. Jadi saya kira pemerintah sudah memberikan satu
langkah-langkah, cara-cara bagaimana kita bisa menghindari bencana ini secara baik. Jadi mulai dari bagaimana harus bisa jaga jarak, tidak mudah bersentuhan satu orang dengan orang lain, kemudian selalu tertib menggunakan masker kalau di tempat-tempat umum, keluar dan seterusnya. Lalu kita harus rajin untuk cuci tangan, dan saya lihat itu sudah dilakukan dengan baik, dan di beberapa titik itu juga disediakan tempat-tempat untuk kita bisa cuci tangan. Ini saya kira sudah cukup bagus. Nah, memang mengedukasi masyarakat kita di Indonesia yang strata pendidikannya juga sangat beragam, lalu juga dari sisi sosial ekonomi juga sangat beragam. Itu memang saya kira tidak begitu cepat apa yang dimaksudkan itu akan bisa dengan baik dipahami dan lalu dikerjakan di tingkat masyarakat. Sehingga banyak saya lihat masyarakat itu yang sebetulnya paranoidnya itu karena membaca COVID itu sangat berlebih-lebihan. Jadi seolah-olah itu akan menerpa siapapun, bahwa seolah-olah itu nggak bisa dihindari dan seterusnya. Padahal itu kalau kita lakukan dengan baik, ya, apa protokol COVID yang sudah ada itu, saya yakin insya Allah akan bisa dari angka yang sekarang sampai sekarang masih menghubung tinggi di Indonesia, masih terus naik, itu akan bisa diturunkan. Saya yakin itu. Jadi nggak mungkin virus COVID ini akan bisa akan mendapatkan inang di manusia itu kalau tidak ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya itu aja yang kita potong. Sebab-sebabnya kan, dia bersentuhan dengan orang yang terkena COVID. Dia berdekatan dengan orang yang terkena. Nah, kayak gitu-gitu aja. Nah, sebab-sebabnya itu aja yang kita potong. Maka kan kebijakannya kan kita harus banyak mobilitas sosial harus dikurangi. Banyak di rumah, tidak tadi mobilitas sosial dikurangi, lalu kita bekerja dari rumah, itu kan dalam rangka supaya kita tidak mudah bersentuhan satu dengan orang lain. Karena kan kita juga tidak tahu persis apakah kita itu adalah pembawa atau bukan. Nah, sebelum betul-betul dicek dan sebelum ada kejadian kan biasanya kita tidak tahu persis. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ini Bapak Aris, saya kira pemimpin ini juga harus tegas begitu ya. Jadi tegas dalam arti begini, Pak. Saya lihat tidak sama daerah satu dengan daerah yang lain kebijakannya. Ya, meskipun sama-sama itu sudah ditetapkan sebagai red zone, zona merah. Ada yang sangat protek terhadap daerahnya. Jadi misalnya saja, siapapun kalau misalnya berasal dari zona merah, dia begitu masuk ke daerah tersebut, ini akan ditetapkan sebagai orang dalam resiko, ODR. Lalu diberi kode tertentu, dan dia harus bisa mengisolasi diri. Dan kemudian nanti akan didata lagi dan seterusnya. Nah, ini ada wilayah-wilayah daerah yang dengan tertib melakukan itu, ada yang saya lihat ini juga masih longgar-longgar aja. Nah, jadi tidak mungkin kepekaan ya. Kepekaan masing-masing pemimpin di daerah-daerah ini tidak sama persis begitu ya. Padahal itu saya kira penting gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa daerah masing-masing itu istilahnya bisa dilacak masing-masing orang. Dalam situasi seperti ini saya kira memang perlu dilakukan yang seperti itu, Pak Aris. Ya memang merepotkan memang, karena memang ini memang darurat ya, dan situasi seperti ini, dan ini harus dilakukan supaya angka yang terpapar, yang terinfeksi itu bisa dikurangi. Kalau nanti ini dibiarkan, yang angka terinfeksi ini nanti banyak, bisa rumah sakitnya nggak cukup nanti. Nah, itu yang berbahaya itu. Ya begitu, Pak Aris ya. Ya, baik Pak. Jadi memang sepertinya kita memang perlu sosialisasi yang lebih membumi begitu Pak ya, supaya bisa diterima, karena memang dan yang paling penting tokoh-tokoh tadi itu dia jangan lalu
ketakutan sendiri, jangan ini yang repot nanti kalau pemimpinnya paranoid sendiri. Benar. Jadi, iya benar Pak. Jadi memang sebetulnya kita kan sudah punya kebiasaan untuk bergotong royong, gitu kan. Betul. Saya dulu ingat juga misalnya pidatonya Bung Karno itu bilang kan, holopis kontul baris gitu kan, saling tolong menolong gitu untuk. Iya. Nah ini di berbagai daerah sebetulnya sudah mulai dilaksanakan nih Pak. Betul. Juga di tempat Bapak di Banyumas ini kan banyak contoh-contoh gotong royong ya di Banyuwangi yang kita jadikan. Cuma memang itu tadi mungkin salah satunya masalah pengambilan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang nggak seragam di antara satu daerah dengan daerah lain sehingga membuat bingung. Nah mungkin selain tadi peran pemerintah secara formal, mungkin juga peran-peran tokoh agama ini juga sangat betul. Arahan karena justru dari peta yang kita lihat mengenai penyebaran virus corona ini justru malah kita melihat dari beberapa kegiatan agama justru yang memulai penyebarannya di mana mereka berkumpul satu sama lain padahal sudah dari awal diarahkan untuk melakukan physical distancing gitu kan, jaga jarak. Tapi ternyata justru pemuka agama sendiri yang malah melarang. Mungkin itu menganjurkan untuk tetap berkumpul. Nah ini mungkin juga salah satu peran pemuka agama barangkali Pak untuk lebih bisa mengarahkan masyarakat begitu Pak. Iya, ya kalau saya sih melihatnya ini kan apa istilahnya, kita kan berusaha agar ya memang sih orang mati itu urusan Tuhan lah kira-kira begitu ya. Nah tapi kalau kematian itu bisa dicegah, tidak ininya kan mestinya harus kita berusaha untuk mencegah seperti itulah. Ini bencana itu kan begitu, COVID ini kan juga seperti itulah. Ini kalau dibiarkan tidak ada pencegahan seperti itu ya akan semakin banyak orang mati belum waktunya lah kira-kira begitu, atau tidak wajar karena kesalahan kita begitu. Jadi saya kira dari berbagai hal ini mesti harus diupayakan dilakukan pencegahan supaya COVID tersebut tidak lalu secara diam-diam lalu merayap dan membunuh banyak warga negara kita, bukan hanya di kita sih, dunia secara umum. Nah efeknya, akibatnya memang karena pencegahan tersebut harus menghindarkan banyak orang berkumpul, tentu perayaan-perayaan ya agama, ya perayaan-perayaan ulang tahun, orang perkawinan, ini harus itulah di situ lalu kalau kita refleksikan, kita lalu muncul semua tadi itu kan masih atas dasar motivasi masing-masing ya, kelompok, kemudian personal, kepentingan masing-masing. Nah, sekarang semua tadi itu diluruhkan. Jadi kepentingan perseorangan, kepentingan kelompok dan lain-lain itu diluruhkan oleh si COVID ya, supaya kita saling bisa menjaga bersama-sama. Jadi sekarang ini kalau menurut saya betul-betul kita bisa rasakan betapa berguna orang lain kepada kita, kemudian juga kita kepada orang lain seperti itu. Jadi kalau kita refleksikan, saya kira sekarang ini tidak pada tempatnya lagi egoisme, etnosentrisme, lalu hal-hal seperti itu. Nah ini kita mari masyarakat ini yang berbeda-beda agamanya, berbeda-beda sukunya, berbeda-beda kelompok sosialnya, macam-macam, sekarang itu saling bisa mengamankan, mengamankan di antara kita semuanya, sehingga kita akan terbebas dengan bencana COVID ini. Menurut saya begitu Pak. Jadi betul gitu. Jadi ya bukan hanya agama saja, termasuk kegiatan sosial. Iya, kegiatan dia. Bayangin aja Pak, orang sudah nyebar undangan mau kawinan, udah nyebar ini dan harus dibatalkan, ini kan luar biasa itu pengorbanannya. Secara psikologi ya. Tapi pengorbanan dia ini kan demi keselamatan umat orang yang banyak. Besar lagi. Gitu. Jadi saya yakin itu kemuliaannya di sana. Menurut saya begitu Pak. Ya. Baik. Kemudian saya baca juga nih artikel Bapak di salah satu media terkait dengan yang judulnya adalah setiap angka adalah wajah nih Pak. Itu ini Bapak saya rutin di Banyuwangi. Iya, ini dari tulisan Bapak saya melihat bahwa setelah
COVID ini mungkin akan muncul semacam tata kelola kehidupan di masyarakat yang mungkin akan berbeda gitu Pak. Jadi mungkin ada perlu rekonstruksi gitu Pak. Nah ini gimana Pak? Bapak bisa menjelaskan ini Pak? Ya itu imajinasi saya. Saya seolah-olah bisa bicara dengan apa namanya Presiden Amerika, saya bisa bicara dengan Presiden Tiongkok, ya, dan pemimpin dunia yang lainnya. Ini apa namanya COVID ini juga sama-sama memakan korban, sama-sama memakan nyawa massal ya. Tidak melalui perang, tidak ada senjata yang meledak, tidak ada ini, tetapi jumlah korbannya juga tidak sedikit. Dan yang menarik memang yang saya lihat justru negara-negara maju, negara-negara yang selama ini kita kenal sebagai negara-negara punya ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban tinggi, ini justru yang paling menderita. Ya. Jumlah yang terinfeksi juga lebih banyak, lalu yang meninggal juga lebih banyak dibanding negara-negara berkembang, negara-negara yang ya, dari sisi peradaban, kebudayaan masih di bawah mereka lah kira-kira begitu. Nah ini menurut saya menarik sekali. Nah akan sangat indah jika kita ini sekarang ini oleh COVID kan digiring Pak. Jadi produktivitas dunia kan mengalami penurunan yang luar biasa nih. Jadi analoginya seperti ini. Jadi bagi bumi manusia itu adalah virus. Dan COVID lah antivirusnya, kira-kira begitu. Jadi, nah kita bisa lihat sekarang. Jadi bagaimana jalan raya, jalan itu juga begitu lebih tenang, ya tidak biru-biru seperti kemarin. Langit jadi lebih biru gitu Pak ya. Iya, betul-betul nyaman, betul-betul ini ya. Nah ini kalau mungkin bisa direfleksikan begitu, betapa sangat luar biasanya, sehingga sudah sepantasnya kalau pasca COVID ini, baik antar bangsa maupun antar manusia itu muncul satu kesadaran baru untuk bertindak secara baru, dan itu dilembagakan secara sistemik begitu dalam tata kelola pemerintahan, baik antar bangsa maupun di dalam negeri, dalam satu bangsa itu sendiri begitu. Jadi bisa saling melindungi, saling mengamankan, bukan hanya bencana itu kan sebetulnya banyak Pak. Jadi ada yang karena faktor alam ya seperti COVID ini misalnya, bencana faktor manusia, perang, dan juga kemiskinan. Saya kira kemiskinan harus juga kita lihat sebagai satu bencana yang ditimbulkan oleh ulah manusia karena sistem pembangunan yang apa namanya menyebabkan satu kelompok masyarakat yang banyak itu lalu tidak mendapatkan akses secara lebih baik. Nah, kalau kita menggunakan nilai yang diajarkan oleh COVID ini, bahwa kita harus melindungi satu dengan yang lain, mestinya nanti akan muncul satu satu sistem pembangunan yang dia akan saling bisa melindungi satu dengan yang lain. Jadi kalau kita kembalikan lagi, kita peras lagi, ya betul Pancasila itu Pak. Pancasila. Gimana Pak? Jadi apa namanya Pancasila itu kan ya yang ngono ini enggak ngono lah kira-kira begitu. Jadi orang boleh memiliki, ya, orang boleh ini, tetapi semuanya itu harus juga apa namanya ketika misalnya negara membutuhkan juga tanah pun kan juga begitu. Harus ditempatkan di dalam konteks komunalisme gitu. Jadi kita bisa saling melindungi. Orang tidak dilarang, beda dengan negara-negara komunis misalnya. Orang tidak boleh memiliki secara personal. Di negeri Pancasila diizinkan orang secara personal, tapi dibatasi, ya dibatasi dan seterusnya dan kayak gitu-gitu sehingga keadilan sosial itu akan bisa diwujudkan. Jadi tidak selalu orang semuanya sama, tetapi berkeadilan sosial. Kira-kira begitu. Nah, menurut saya justru ya kalau kita renungkan begitu, ya intinya ya gotong royong tadi itu kita bisa saling membantu masyarakat kita yang tidak
tidak punya kemampuan, yang mereka akan terjerembab ke dalam sebuah bencana atau kematian yang tak wajar seperti itu. Nah, ini bisa dilindungi, bisa ditolong sehingga dia bisa tidak sampai mengalami seperti itu. Nah, kira-kira begitu Pak yang saya gambarkan, yang saya renungkan. Jadi memang dari bencana COVID ini justru kita bisa menarik hikmah Pak ya, mungkin kita bisa menggali salah satu nilai-nilai mutiara Pancasila, itu bergotong royong itu Pak. Jadi arahnya ke sana, dan justru dengan adanya COVID ini justru malah ke depan memperkuat kerjasama kita, gitu. Gotong royong kita bukan hanya sesama warga masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat global gitu Pak. Internasional, betul. Internasional gitu. Jadi memang ini yang juga saya kebetulan kemarin baca juga mengikuti Pak diskusi yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dengan CSIS mengenai bagaimana langkah-langkah Kemlu untuk untuk tetap melakukan diplomasi di tengah COVID ini. Jadi justru di tengah COVID yang makin meluas ini, justru diplomasi justru makin digencarkan, bukan berarti berhenti gitu Pak. Jadi mungkin arahnya ke sana kali Pak ya. Jadi bahwa kerjasama justru lebih ditingkatkan, dan mungkin itu juga barangkali jadinya ke depan yang seperti Bapak singgung mengenai teorinya Samuel Huntington, Clash of Civilization. Jadi mungkin itu nggak berlaku lagi kali Pak, atau bagaimana? Berlaku. Ya, betul ya. Iya, justru kita kan kemarin setelah runtuhnya konflik ideologi antara komunisme sama kapitalisme kan, kita senang lah, umat dunia senang karena tidak dicekam oleh perang nuklir seperti itu. Nah, tapi tiba-tiba kan si Huntington kan bilang akan diganti itu nanti sumber konfliknya oleh konflik-konflik peradaban, dan saya lihat kemarin kan beberapa tahun terakhir ini kan muncul itu. Sempat gejala-gejala seperti itu ya. Iya. Loh, itu pengeboman di Amerika tanggal 11 kemarin kan bagian dari itu gitu. Jadi nah ini kan mengerikan juga nih, konflik peradaban, tapi kemudian dibumbui oleh kapital, oleh kepentingan ekonomi, lebih mengerikan lagi nanti. Nah, siapa tahu dengan bencana dunia seperti ini lalu tidak pada tempatnya lagi yang seperti itu. Jadi bukan zamannya lagi lah, misalnya Donald Trump itu lalu mengancam Presiden China ya, Tiongkok, begitu juga sebaliknya, itu udah nggak ini. Ya kita sambung aja kerjasama yang lebih baik ya, yang supaya bencana serupa yang akan datang, baik itu ditimbulkan oleh alam maupun mungkin kemungkinan tadi itu ya benturan peradaban seperti itu bisa ditekan sedemikian rupa, justru dalam rangka supaya setiap manusia, setiap bangsa itu lalu hidup dengan layak lah, kira-kira begitu, kira-kira. Betul Pak, betul. Baik, terima kasih Pak Andang untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini. Sama-sama, Aris. Ya, salam buat teman-teman di Banyuwangi. Terima kasih, salam juga ke teman-teman. Salam Pancasila Pak. Ya, ya terima kasih.